Untuk mengetahui lebih jauh soal hujan di musim kemarau hingga Oktober 2025, sudah bergabung jurnalis Berita Satu ada Agnes Valentina dan juru kamera Gilang Rahmat yang saat ini berada di gedung BMKG. Agnes, selamat siang. BMKG menyebutkan hujan ini akan terus turun di musim kemarau di sebagian wilayah begitu ya sampai Oktober 2025. Apa yang menyebabkan anomali atau fenomena tidak lazim ini? Adakah penjelasan jelasnya dari BMKG? Agnes. Ya, siang Said dan juga pemirsa, memang musim hujan saat ini tengah menjadi tantangan bagi banyak masyarakat karena menyebabkan sejumlah bencana seperti banjir, tanah longsor hingga menghambat aktivitas masyarakat untuk bermobilisasi. Nah, untuk mengetahui bagaimana penyebab dari fenomena ini, kami sudah berada di BMKG dan tepatnya kami sudah berada dengan Pak Indra yang bisa menjelaskan kepada kami sebenarnya bagaimana sih penyebab dari fenomena ini, Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Nah, ini kan terjadi hujan ekstrim, Pak, di musim kemarau seharusnya. Ini apa sih, Pak, penyebabnya? Ya, kalau secara klimatologis atau biasanya periode Juli, Agustus itu untuk wilayah kita sebagian besar adalah periode kemarau. Nah, kenapa saat ini ternyata yang kita rasakan atau kita alami adalah curah hujan yang masih tinggi. Dari pantauan atau monitoring, analisis BMKG memang melihat beberapa faktor iklim yang berbeda dibandingkan biasanya atau kita sebut anomali iklim. Ya. Ada berapa yang kami catat. Yang pertama adalah saat ini suhu muka laut di sekitar wilayah Indonesia, khususnya di selatan Indonesia, sekitar Jawa itu positif atau hangat, lebih tinggi dibandingkan rata-ratanya. Yang kedua, monsun Australia yang biasanya membawa musim kemarau atau memicu berkurang curah hujan di wilayah kita itu lebih lemah atau lebih kurang kekuatannya dibandingkan biasanya. Dan yang terakhir adalah beberapa gelombang atmosfer yang skalanya lebih pendek seperti Median Julian Oscillation yang kita sebut dengan MJO, gelombang Rossby dan gelombang Kelvin yang aktif berapa hari terakhir ini juga menyebabkan curah hujan tinggi di wilayah kita. Jadi kombinasi dari beberapa faktor tadilah atau beberapa pemicu tadilah yang menyebabkan curah hujan di wilayah kita masih cukup tinggi, walaupun secara klimatologis atau rata-rata itu harusnya rendah gitu. Pak, mungkin dari penjelasan tadi, daerah mana saja yang berpotensi terkena curah hujan ini, dan apakah ini termasuk fenomenanya curah hujan ekstrim atau cuaca ekstrim, Pak? Baik, sebelum itu kita bisa melihat bahwa dari sisi klimatologis atau musiman, di bulan Juli ini harusnya wilayah kita itu mengalami atau sudah memasuki musim kemarau itu sekitar 60-an%. Namun faktor-faktor tadi menyebabkan musim kemaraunya terlambat, jadi beberapa daerah itu belum memasuki musim kemarau. Jadi saat ini baru sekitar 30% wilayah kita yang sudah memasuki musim kemarau. Kita lihat secara sebarannya itu yang sudah memasuki musim kemarau itu adalah wilayah Aceh yang warna-warna coklat ini, Sumatera Utara sebagian, Riau, Sumatera Selatan ya. Jawa pun sebagian di pantai utara, di bagian tengah itu di perbatasan dengan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah-wilayah lain itu dari wilayah Indonesia ini masih berada di musim hujan. Inilah dampak atau akibat dari kondisi yang anomali tadi. Dan secara periode yang lebih pendek atau bulanan, kami lihat mencatat dan memantau bahwa sebagian wilayah kita itu curah hujannya masih tinggi. Dan prediksi kita di bulan Juli, Agustus, September itu curah hujannya dibandingkan rata-ratanya itu juga masih tinggi dibandingkan atau kita definisikan sebagai di atas normal ya. Periode ini nanti akan berlanjut, kita lihat di Oktober, November, Desember, di mana periode ini biasanya secara klimatologis memang sudah memasuki musim hujan. Nah, daerah mana saja tentu yang perlu kita cermati tadi itu daerah-daerah yang belum memasuki musim kemarau, seperti di selatan Indonesia ya, Jawa gitu kan, terus sebagian Kalimantan, Papua itu adalah daerah-daerah yang masih berpotensi curah hujan tinggi. Baik, Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Dan saat begitulah penjelasan dari BMKG terkait fenomena anomali yang saat ini terjadi di Indonesia. Ya, kembali kepada Anda di studio.
Baik, Agnes, terima kasih atas informasi Anda sampaikan serta juru kamera Gilang Rahmat melaporkan langsung dari BMKG. Selamat kembali bertugas, teman-teman.